Selamat pagi oma opa yang dikasihi Tuhan. Selamat Jumat Agung pada hari ini tanggal 29 Maret 2024. Jumpa lagi di dalam program Dewan PKLU. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Yuliana Lengkong Lapian, asal Jemaat GPIB Yudea Tangerang. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati, kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan perenungan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang Engkau beri. Kami boleh dikuatkan, disehatkan untuk menikmati hari baru yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami. Usia kami Engkau berkati di usia lanjut Tuhan. Dan untuk itulah ya Bapa di dalam sorga, patutlah kami bersyukur setiap saat. Di mana pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua, baik hamba maupun yang mendengarkan. Biar kiranya kami dianugerahi hikmat daripada-Mu, sehingga firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi tertanam di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, Roh Kudus kiranya akan menuntun kami, sehingga di dalamnya kami dapat memperoleh rema di dalam firman yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma-opa yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-19. Saya ulangi, Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai dengan 27. Dengan judul Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis."
Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Opa yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah penyaliban dan belas kasihan. Dengan ayat 17. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang di dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Hari ini kita merenungkan momen yang mendalam dan menyayat hati dalam kehidupan Juru Selamat kita. Yesus Kristus. Bagian ini menceritakan kisah penyaliban Yesus yang mengungkapkan pesan kuat tentang belas kasih, cinta, dan tanggung jawab kita sebagai pengikutnya. Pertama, di ayat 16b sampai 18b, kita menyaksikan penyaliban Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus Kristus secara brutal dan tidak adil. Dia memikul salibnya dan dipaku pada salib itu, tergantung di antara 2 penjahat. Saat kita merenungkan penderitaannya, kita diingatkan akan betapa dalamnya kasih Allah kepada kita. Kedua, belas kasihan Yesus, Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Di tengah penderitaan di kayu salib, Yesus menunjukkan tindakan belas kasih yang luar biasa. Dia melihat ibunya Maria dan mempercayakan ibunya kepada murid kekasihnya, Yohanes. Hal ini mengungkapkan betapa dalamnya kasih Yesus terhadap ibunya dan kepeduliannya terhadap kesejahteraan ibunya. Hal yang patut kita renungkan adalah di tengah penderitaan ada belas kasih Allah. Yesus menunjukkan belas kasihan di tengah penderitaannya. Betapapun sulitnya situasi yang kita hadapi, kita tetap dapat memberikan kasih dan perhatian kepada sesama kita. Betapa pentingnya keluarga dan komunitas kita. Kita dipanggil untuk merawat keluarga dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Kita dipanggil untuk saling bertanggung jawab. Kita hendaknya bersedia merawat mereka yang membutuhkan. Penyaliban Yesus
seperti yang digambarkan dalam Yohanes 19 ayat 16 sampai dengan 27b, mengingatkan kita betapa dalamnya kasih Allah dalam hidup kita. Marilah kita menghidupi nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan kasih, perhatian, dan tanggung jawab terhadap satu sama lain. Seperti yang Yesus lakukan. Dengan melakukan hal ini, kita menghormati pengorbanannya dan menunjukkan misinya. Menyebarkan kabar baik terhadap kasih dan keselamatan Tuhan. Amin. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Suatu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaan. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu merangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa dalamnya kasih-Mu di dalam hidup kami. Penyelamatan yang Engkau beri bagi kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di mana pada hari ini Tuhan, kami mengingat rayakan akan kematian Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Ya Bapa di sorga, tolong kami Tuhan, agar kami tetap mengingat akan kasih Allah yang begitu besar, belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami, terlebih bagi kami yang Engkau karuniakan umur panjang Tuhan. Engkau memberkati perjalanan kehidupan kami, agar juga kami boleh menjadi teladan, baik di dalam persekutuan kami PKLU, maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, anak-anak, cucu, dan buyut kami Tuhan. Dan biarlah juga tetap mereka mengasihi kami seperti Tuhan Yesus mengasihi ibunya ya Bapa. Tolong kami semua Tuhan, di dalam kembara kehidupan kami di dunia ini, biarlah tuntunan pemeliharaan-Mu tetap ada bersama kami. Memberkati Dewan PKLU, memberkati Majelis Sinode, bahkan pun memberkati jemaat-jemaat GPIB Yudea, terlebih bagi persekutuan kaum lanjut usia. Tuhan memberkati kami semua, agar supaya pelayanan kami di tengah-tengah jemaat dapat berjalan dengan baik. Terpuji Engkau Bapa pengasih dan penyayang, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. PKLU, semangat hijau dan segar. Tuhan Yesus memberkati.